Gue aja ya nih yang bukan muslim ya, gue kayak ngelihat mereka tuh kayak ih apaan sih, nggak usah lah bawa agama gitu loh. Iya, Kalau lu mau dukun versi lu sendiri aja gitu loh. Iya. Gak perlu kayak baca-bacaan ayat suci segala macem, itu kayak apa ya, mencoreng agamanya sendiri sih. Welcome to Calon Mayat. Gak bunyi pale. Ini. Oh, welcome to ulang dong. Calon Mayat. Gitu dong. Ulang dulu. Hey guys, welcome to Calon Mayat. Puppy Story. Oke, sobat camat. Jadi kali ini gua ada di tempat angker nih, belakang persis belakang kita ya. Dan gue di sini nggak ada konten-konten vlog horror karena memang ada suatu pembahasan juga ya di sini, dan gue salah satu orang yang bisa mengundang YouTuber dari Semarang. Diongkosin aku sama dia. Coba kita bisa kenalan dulu bang. Oke, siap. Bang? Kenalin, nama saya Ervan. Channelnya Puppy Story. Jangan Nanti lupa ada subscribe. nih di sini nih. Iya. Ya, nanti gue cantumin. Subscribe juga Calon Mayat biar makin berkembang. Oke. Amin. Amin. Oke, jadi kali ini nih gue pengen Bang Ervan ini berbagi kisah nih sama gue dan lo semua yang nonton video gue tentang gimana sih pahit-pahitnya atau pengalamannya channel Bang Ervan ini dari nol sampai saat ini gitu loh Bang. Mungkin bisa diceritain Bang dari benar-benar dari Bahasnya nol banget pahitnya ya? Terserah deh. Kalau nggak manisnya dulu deh. Oh, manisnya dulu ya. Biasanya kan kayak gitu kan. Manisnya nggak ada. Ya kalau manisnya sih kalau lihat viewers rame, subscriber naik terus, itu seneng sih. Jadi kayak karya kita ditonton orang tuh kayak seneng, kita bisa menghibur orang gitu loh, ya kan? Iya sih. Tapi kalau sepi ya janganlah ramein. Itu tuh dari awal gimana sih Bang Ervan, awal lo bikin channel horor tuh dari nol, bener-bener dari nol ya, itu konsepnya tuh gimana sih dan dimulainya dari tahun berapa sih? Gua mulai dari bulan April 2019. Wow. Di situ kisahnya kita ada 3 orang nih. Ada 1 orang temanku pengen bikin channel. Terus dia rembuk sama kita. Rembuk itu apa ya? Diskusikan lah. Diskusi lah kita bertiga di situ. Terus berdirilah apa namanya channelnya nih. Terus dia bilang kita usul semua. Coba gimana kalau Puppy Story gitu. Oh bagus tuh. Kenapa kok Puppy Story? Karena besok kalau kita punya anak nih, kita bisa sampein ini loh polanya bapak kamu dulu gitu loh, ya kan? Anak-anak kita bisa lihat gitu, ini bapak kamu nih waktu muda gitu. Itu sih kalau gua. Oke, itu konsep pertama dari nama Puppy Story ya. Oke, dan yang kedua tuh perjalanan dari nol tuh gimana sih Bang? Sempet ngerasain upload nggak ada yang nonton. Itu di keadaan subscriber berapa? Baru waktu mungkin 100 kali ya. 100 ya, 100. Sama kayak channel gue ya, nggak beda jauh deh. Nah terus itu perjuangannya lu gimana sih sampai bahkan kan gue sempat lihat juga video lu yang udah ratusan ribu viewers men. Iya. Nah itu gimana sih maksudnya kok dari tahap bawah banget nih bisa sampai viewers meledak begitu tuh gimana sih? Gua awalnya waktu itu explore kebetulan ya di satu video gue yang meledak itu gua nggak nyangka. Jadi gue tetap konsisten aja, terus tiba-tiba gue explore di situ dan gue merasa video itu tuh berantakan dan gue ngerasa nggak layak upload gitu loh. Setelah gue pikir-pikir, ya udah daripada zong kan, nggak ada konten. Nah, gue upload di situ biasa dulu nih, biasa. Terus tiba-tiba 2 bulan setelah dia upload, itu benar-benar boom banget itu, serius. Gue juga nggak nyangka meledak gitu ya. Iya. Padahal gue rasa di situ berantakan banget explore gue tuh. Pertama gue takut, itu dulu bertiga tuh takut semua itu orangnya. Terus nggak nyangka sih gue langsung segitu, ya seneng. Itu termasuk manisnya berarti. Manisnya. Kalau pahitnya Bang, pahitnya tuh gimana sih Bang? Kalau pahitnya ya, apa ya? Ya waktu pahit-pahitnya tuh waktu subscribers kecil itu. Jadi kayak gue ngerasain putus asa tuh pernah juga, ngapain ya jalanin channel nggak rame-rame juga gitu, kayak nungguin tuh lama prosesnya gitu loh.
Ya, Oke, gitu sih. oke. Lu pernah ini nggak sih bang dapat komenan dari orang-orang atau dari orang terdekat lu? Kalau gue pribadi, gue pernah dapat pernah komenan kayak gini. Lu channel horor kayak gitu apa nggak takut ketempelan apa gitu? Di sini gue tertarik buat bahas karena untuk ngebuka mindset orang Indonesia juga nih. Kita sama-sama bahas nih karena kita kan sama-sama ghoster gitu loh. Nah menurut lu gimana sih bang pandangan lu tentang orang yang berbicara seperti itu gitu? Yang kalau ngomong ketempelan itu, Iya, ketempelan ataupun setan yang ngikutin segala macam bisa kesurupan lah apa gitu. Itu menurut lu gimana sih bang pandangan lu deh? ya mereka belum pernah kayak kita. Jadi mereka belum ngalamin yang namanya masuk di tempat horor tuh sebenarnya nggak seserem itu, teman-teman. Iya Ya nggak sih? Benar. Nah, kalau kita berani ngelawan rasa takut, dulu aku bertiga, jujur aja gue takut banget itu. Gue takut bertiga aja takut, bayangin loh. Nah, terus gimana coba kalau gue tinggal sendiri? Nah, gue di situ ngelawan dan gue pertamanya takut kayak rumor-rumor orang ketempelan, kerasukan, Benar. segala macem. Cuman kayak nggak ada deh menurut aku. Kayak Nggak ada ya. ya ada mungkin ya, cuman kita kan nggak tahu ya. Jadi sebenarnya gini sih, jam terbang juga ngaruh ya bang ya. Jadi kayak Iya, kita bisa sering jadi. explore, ya udah nggak ada takutnya lagi Iya, sama iya, betul, setan. betul. Bahkan gue ngerasa gue kayak setan, siang-siang gue puasa makan ke warteg. Jangan gitu, bokap gue ntar nonton. Tahuan lu nanti. Enggak. Aduh. Oke, kita balik lagi ke topik nih. Jadi menurut gue gini bang ya, setan itu kan sifatnya halus ya. Ya, Lalu percaya nggak sih kalau setan tuh bisa nyentuh manusia gitu loh? gua aja nih 60 tempat lihat aja belum, apalagi nyentuh. Nah, jadi itu kan ngelihat aja belum ya? Iya, belum. Ketangkep di kamera aja susah ya? Iya, susah. Nah, gue heran kenapa zaman sekarang banyak konten-konten kreator yang membodohi publik dengan cara dia membuat settingan bahwa seolah-olah itu setannya beneran. Dan bahkan ada beberapa channel bang yang gue lihat itu kuntilanak di unboxing, dibuka roknya sambil mengucap kalimat-kalimat suci nih. Menurut gue sih udah pelecehan banget bang, Iya kayak sih. gitu bang. Menurut Iya. lo sebagai ghoster resah nggak sih bang dengan ada kontennya kayak gitu, dengan adanya konten kayak gitu kan berefek nggak sih buat ghoster kayak lo ini, kayak kita deh? Ya sebenarnya ngefeknya gini loh. Kita dibilang konten horor, cuman penikmat yang para penampakan itu dia nikmatin itu kan. Tapi ketika dia nonton video kita Iya. yang bener-bener real ibaratnya, Iya real. kayak nggak tertarik gitu loh. Malah mereka tertarik sama yang settingan. Gue juga bingung, apa gue bikin settingan ya? Gue bilang gitu. Tapi kan kita nggak mungkin juga ya Iya. bikin settingan membodohi Iya, iya, orang sampai bahkan orang itu terpasang di mindsetnya bahwa oh gambaran kuntilanak tuh seperti itu, bahkan kemana-mana dia bisa takut karena yang dia tonton tuh ya seperti itu. Padahal Iya. kuntilanak itu tuh sebenarnya orang men. Orang yang menurut gua udah pelecehan banget sih. Jadi Pakai orang kutek tuh. pakai kutek tuh ya. Ada beberapa konten kreator yang memang itu udah menurut gua udah konyol sih gitu loh, karena dia nyewa orang buat jadi kuntilanak dan kuntilanak itu di unboxing sama dia. Sampai di roknya itu nyampe dikepahain men, gue lihat men, gila gak sih lu kayak gitu? Duh mantep tuh. Mantap ya. Iya. Ntar kita cari ya Nggak kuntilanak kayak serem gitu dia. ya. Terus juga ada lagi nih bang, gue lihat nih bang, sekarang kan marak-maraknya banget nih ya. Sebenarnya gue juga nggak tahu nih dia kriterianya genre horor atau bukan. Banyak banget di beranda gue tuh muncul sama orang-orang yang ngakunya tokoh agama, para supranatural, paranormal itu memberantas dukun santet, sampai lebih kriminal itu ngebakar dukun santet. Gila nggak lu? Gak ada berita ya habis itu. Iya, gue bingung Aneh kan? tuh ngebakar dukun santet nggak ada beritanya gitu, dan nggak ada sesuatu yang bikin viral. Iya. Yang itu kan jatuhnya kan udah kriminal banget dong. Namanya Gitu. menghilangkan nyawa kan pasti kan polisi meliput. Nah. Polisi nangkep lah ibaratnya gitu. Itu Nah. kasus loh, pelanggaran pasal. Kasus Iya. gitu loh. Dan itu tuh kasus pembodohan publik, tau nggak? Dan gue tuh sebagai konten kreator horor nih, kita ya nampilin yang real tuh kayak berpikir percuma gitu loh. Dan tapi terkadang gimana juga ya, kita harus tetap jujur nih ya kan. Jadi orang kadang kita mikir uang yang kita hasilkan dari YouTube nanti bakal berefek juga ke diri kita sendiri nih ya kan. Kayak gitu kan cara nggak baik tuh. Apalagi yang sampai ketembak sniper. Ada tuh konten kreator yang kayak begitu tuh, ketembak sniper der ya kan, nggak mati, gila hebat. Aduh. Dan pertanyaan gue sekarang gini deh buat lo, konten-konten kreator yang nonton video gue nih, gue tantang deh buat lo semua yang bikin konten yang badan lu kebal, kena sniper nggak mempan, diserang dukun nggak mempan. Indonesia tuh lagi rame tentang KKB di Papua, lo silakan ke sana deh. Iya. Lu jadi tank deh. Nah. Jadi tank Mobile Legend lu. Iya,
Jadi itu jasa-jasa kayak gini kalau lu emang di depan video emang lu beneran sakti, lu pergi ke Papua sana deh. Bener ya? Lu korbanin ilmu lu nggak Iya. apa-apa demi negeri gitu loh. Udah jelas-jelas itu teroris yang harus dibakar. Itu loh, nggak harus lu Iya, kayak dukun-dukun dibakar terus lu liput dengan PD-nya lu mengucap kata-kata suci lah. Astagfirullah, menurut gue itu kayak lu tolol banget gitu loh. Gua aja ya nih, yang bukan muslim ya, gue kayak ngelihat mereka tuh kayak ih apaan sih, nggak usah lah bawa agama gitu loh. Iya, Kalau lu mau dukun versi lu sendiri aja gitu loh. Iya. Gak perlu kayak baca-bacaan ayat suci segala macem, itu kayak apa ya, mencoreng agamanya sendiri sih. Iya, dan bodohnya banyak orang yang percaya tentang hal itu. Iya. Gila sih menurut gue sih kayak, gue juga nggak habis pikir ya, maksudnya lu tuh nyari duit sampai kayak gitu segitunya dengan cara lu membohongi masyarakat seolah-olah yang lu lakuin itu adalah beneran. Bahkan gue juga kadang suka mantau komentar-komentar ya, suka pada berdoa ya Allah lindungilah si ini supaya cepet berantas dukun santet gitu. Iya. Sedangkan lu nyari dukun santet satu aja udah susah banget gitu loh. Orang dukun kan bisa sembunyi-sembunyi, Iya. kan dia licin kan ibaratnya. Nah, Tapi dia bisa nemuin loh. tiap hari Iya, dapat makanya. dukun santet. Aduh. Dan gue heran itu, ya gimana ya dukun santet wah gitu terus mental gitu. Kalau gue bilang itu ilmu kamehameha, tau gak? Nonton Dragon Ball kan? Iya paham. Astaga. Gila sih ya. Jadi kita tuh para nasib ghoster tuh memang sedih juga ya terkadang yang lihat konten-konten kayak gitu tuh nggak guna banget gitu. Edukasinya di mana gitu loh. It's okay, mungkin boleh edukasinya ngajarin kita tentang jangan pernah takut dengan hal-hal yang seperti itu, seperti santet, pelet ataupun dukun. Tapi ya caranya nggak harus lu bakar juga dukunnya. Ya yang salah di situ sih caranya. Nah caranya itu, kalau lu emang ngerasa sakti ya lu belain Indonesia dengan lu caranya berangkat ke Papua sana kalau emang Jadi berani. Nah nggak usah lu tindas dukun santet yang memang nggak ada urusannya sama hidup lu juga gitu loh. Ada bahkan yang sempat nggak masuk akal ya, apa sih, nyentuh-nyentuh Nyi Roro Kidul lah Ada atau ya? apa. Iya, ada yang Nyi Ronggeng dibuat drama. Aduh, gua udah gak habis pikir aja gitu loh. Karena gue di sini berkeluh kesah tuh bahwa ini efeknya ke ghoster-ghoster yang memang nampilin buat kalian tuh konten yang real, konten yang berkualitas, konten yang dimana isinya mengungkap sejarah dan mengedukasi juga supaya kalian yang nonton itu tidak pernah takut dengan hal-hal yang seperti itu. Ya kan sekarang lu pikir aja deh, Amerika udah punya orang yang berangkat ke bulan. Iya. Ya kan Jepang udah ada kereta cepat. Lah Indonesia belum lama isunya babi ngepet, kan lebih goblok lagi yang kayak begitu kan. Aduh. No komen dah Jadi gua. kita tuh gimana ya? Aduh, oke nih kita balik lagi nih ya ke pembahasan Puppy Story nih. Gua menariknya gini loh. Kok lu bisa sih bang dengan lu nampilin konten jujur seperti itu, lu bisa langsung meledak video lu gitu loh. Gue juga nggak tahu tuh, mungkin mereka seneng ketika lihat gue explore dengan cara gue yang sendiri ya, maksudnya ciri khas gue, mungkin ada yang seneng. Nah di situ mungkin ya kebetulan aja sih menurut gue. Kebetulan, tapi menurut gue gokil sih main yang kayak gini, main ketimbang lu harus bikin atau ngebakar dukun santet tuh. Iya ya. Gila lo, harus itu ada hukumnya ya. Iya Maksudnya pasti, ibaratnya itu kasus loh, pelanggaran kriminal. ya, kriminal lah, pelanggaran hukum ibaratnya. Harusnya orang yang sampai menghilangkan nyawa orang lain itu pasti harus ditangkap. Iya, Kalau menurut gua. dengan dalih ngucap Iya. Allahu Akbar, bakar dukun santet tuh gila kali. Ya kali habis dibakar polisi diem aja, nggak mungkin. Nggak dong. mungkin, Joy. Dukun pun punya keluarga pasti. Punya keluarga, Nah. punya anak istri yang harus dianakkan. Punya orang yang nyayangin dia pasti ada. Nah, Kalau otomatis kita sayang sama orang itu dibunuh, bohong kalau kamu nggak laporin itu ke polisi ya kan? iya makanya jadi kasus kan itu. ibaratnya. Jadi ya menurut gue nggak masuk akal men. Lu harus ngebuka mindset lu deh mulai sekarang yang nonton video gue. Lu harus ngebuka mindset lu nih. Coba jadi smart people yang baik dan bijak dalam menggunakan sosial media apapun itu bentuknya men. Karena sekarang tuh juga UU ITE menghantui kalian juga ya. Bukan Iya. menghantui sih, sebenarnya itu paduan yang tepat untuk kalian yang seenaknya membuli dan bahkan menjudge orang di sosial media ini men. Makanya gue buat konten seperti ini, kita ngobrol santai ya, karena gue udah mulai resah juga. Lu resah gak sih bang kayak gitu Iya bang? resah sih. Ya, Banyak kan? yang menikmati itu tapi banyak ya. Sayangnya Iya. itu. Kenapa gitu? Karena Indonesia masih kental dengan hal mistis. Sekarang gua buat lu semua nih netizen gue yang nonton
video ini. Kalau lu ada yang nggak setuju dengan statement gue, sekarang gue mau tanya deh. Kalau Indonesia sakti dengan keilmuannya, dengan hal-hal mistis, kenapa dulu Belanda bisa lama ngejajah Indonesia? Kenapa nggak langsung disantet aja? Ya kan? Iya. Jadi menurut gua kita dari cara sudut pandang lu tuh harus bener-bener bijaksana men dalam menyikapi suatu konten, suatu video gitu loh. Dan lu buat para konten kreatornya, please deh, lu itu influencer. Apapun yang lu lakuin itu diikutin banyak orang. Jangan sampai lu bikin sesat netizen lu yang udah setia banget sama channel lu gitu loh. Kayak sebenarnya influencer tuh menurut gue mempengaruhi banget loh bang. Iyalah pasti. Kalau lu nya bangsat nih ya kan, iya, pasti netizen lu barbar. Ikut bangsat, iya. Meniru lah ibaratnya. Iya, karena dia niru apa yang jadi idola dia nih gitu kan. Makanya kita sebagai public figure, ya buat lu para konten kreator, mending yang sehat-sehat aja deh bikin konten. Ya gue tahu kalau misalkan konten lu jujur nggak bakal naik. Aduh, dadakan banget ya kita survei ke tempat, ternyata tempatnya nggak begitu menarik buat kita explore ya. Akhirnya kita ngobrol santai aja dengan latar belakang tempat seperti ini gitu loh. Oke men, sebelum gue akhiri video ini, gue dari Calon Mayat Official dan Bang Irfan dari Papi Story mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Apabila ada salah-salah kata dari gue, dari Bang Evan, ya mohon maafin. Karena kita juga manusia, manusia yang nggak luput dari salah dan dosa, men. Oke, tunggu konten gue selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Serta jangan lupa klik tombol loncengnya supaya dapat video gue yang terupdate. Oke, sekian dari gue dan Irfan, Papi Story. Bye. Dadah.